第70课补充说明，这次买卖不亏啊！你可让我们好。第一次跟别人打架吧。不过不愧是大皇子，你杀了我兄弟。第82个。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul My Sectarian Members Are Spies episode 33 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan Chen Ning dan Yu Yi yang masuk ke dalam tanah kekosongan. Di tengah jalan, Chen Ning mengajari beberapa tindakan yang harus diambil oleh Yu Yi jika bertemu dengan orang tidak dikenal. Salah satu tindakannya adalah tidak boleh percaya kepada sembarang orang dan mengambil tindakan siap siaga. Ajaran tindakan siap siaga yang dilakukan oleh Chen Ning tentu saja mendapatkan protes dari Jiangsu. Akan tetapi Chen Ning tidak punya pilihan lain lagi karena Yu Yi merupakan gadis polos yang bisa dimanipulasi. Baru juga mendapatkan pelajaran, tiba-tiba saja Yu Yi langsung mempraktikkan pelajaran tersebut dengan menyerang seorang pak tua yang meminta bantuan kepada Chen Ning. Momen ini tentu saja membuat Chen Ning memberi pelajaran tambahan, yaitu Yu Yi harus melihat situasi terlebih dahulu. Hal ini karena kondisi pak tua sedang mendapatkan serangan dari orang lain. Ternyata pak tua ini mendapatkan serangan dari 3 orang yang berasal dari keluarga situ. Salah seorang anak buah anggota keluarga situ meminta Chen Ning untuk membiarkan mereka menangkap pak tua serta menangkap Yu Yi yang merupakan wanita cantik. 第70课补充说明，这次买卖不亏啊！你可让我们好。 Tentu saja momen ini membuat ketua kelompok marah karena mereka tidak perlu memohon seperti itu kepada Chen Ning. Karena keluarga situ ingin melakukan serangan, maka Chen Ning memberikan kode kepada Yu Yi untuk melawan mereka. Pada serangan pertama, ketua kelompok keluarga situ menyadari kalau serangan yang dibuat oleh Yu Yi tidak terkonsentrasi dengan penuh. Dengan kata lain, Yu Yi sangat jarang melakukan pertarungan sungguhan seperti ini. 第一次跟别人打架吧。不过。 Kelengahan Yu Yi pada saat melakukan serangan hendak dimanfaatkan oleh 2 orang anak buah keluarga situ. Beruntung King Chen Ning menggunakan tangan pencuri surgawi untuk memberikan pertolongan. Seketika 2 orang anak buah keluarga situ hangus terbakar, sementara ketua kelompok mereka membeku terkena serangan Yu Yi. Chen Ning juga memberikan pelajaran tambahan kepada Yu Yi, di mana Yu Yi harus selalu waspada serangan dari arah belakang. Di saat yang sama, Jiangsu meminta Chen Ning untuk berhenti bersikap sok keren karena ketua kelompok keluarga situ berhasil melarikan diri. Sementara itu pak tua yang sebelumnya membeku sudah mencair kembali serta memperkenalkan diri kepada Chen Ning. Ternyata pak tua ini merupakan penatua agung dari sekte Feng Yun yang bernama He Changming. Chen Ning pun langsung bertanya mengenai keberadaan harta karun yang ada di dalam tanah kekosongan kepada penatua He. Meskipun penatua He sangat kaget, tapi akhirnya dia memberitahukan jalan menuju tempat harta karun kepada Chen Ning. Sementara itu di tempat lain, ketua kelompok keluarga situ berhasil selamat dari elemen pembekuan es milik Yu Yi. Dia kemudian membuka kantung penyimpanan yang berhasil ia curi untuk mengambil sebuah harta berharga, yaitu pil hati batu roh iblis. Ketua kelompok keluarga situ ini juga berencana memakan pil yang dia dapatkan untuk membalaskan dendam kepada Chen Ning karena sudah membunuh situ Zui Feng.
你杀了我兄弟。 Sementara itu Chen Ning bersama dengan Yu Yi sudah sampai di sebuah tempat yang menjadi sarang dari monster laba-laba level 8. Ternyata di dalam sarang monster laba-laba ini terdapat sebuah harta, yaitu pohon anggur warna-warni yang bisa menyembuhkan penyakit dari Yu Yi. Siapa yang menyangka kalau pohon anggur warna-warni mengeluarkan sebuah pesona yang membuat Yu Yi menjadi tidak sadarkan diri. Beruntung King Chen Ning berhasil menyelamatkan Yu Yi dari serangan monster laba-laba yang menjaga pohon anggur warna-warni. Jiangsu pun langsung keluar untuk memberikan informasi mengenai binatang monster yang sedang mereka hadapi merupakan laba-laba monster level 8. Bisa dibilang laba-laba ini mempunyai ranah yang sama seperti Chen Ning dan juga Yu Yi. Ketika mendapatkan serangan, Yu Yi dan Chen Ning menggunakan serangan kombinasi api dan es untuk membunuh monster laba-laba. Mereka berdua pun tampak berhasil membunuh monster tersebut sekaligus memberikan pelajaran kepada Yu Yi untuk selalu waspada karena setiap harta karun pasti mempunyai sebuah jebakan. Tapi tiba-tiba saja monster laba-laba berhasil bangkit kembali dari kematian karena laba-laba ini mempunyai 2 nyawa. Beruntung Yu Yi mempunyai refleks yang begitu cepat untuk membekukan monster tersebut. Pembekuan yang dilakukan ini harus dibayar mahal karena penyakit Yu Yi kembali kambuh dan membuat tubuhnya tidak mampu untuk melakukan serangan lagi. Karena penyakit ini membuat Yu Yi membeku, maka Chen Ning langsung memberikan pelukan hangat kepada Yu Yi. Akan tetapi dari arah atas, monster laba-laba sudah bersiap untuk kembali melakukan serangan kepada Chen Ning. Mau tidak mau, Bang MC meminta bantuan kepada Jiangsu untuk menemukan kelemahan monster laba-laba tersebut. Jiangsu kemudian menggunakan penglihatannya untuk menemukan di manakah jantung monster laba-laba berada. Setelah berhasil menemukan lokasi jantung monster laba-laba, Chen Ning pun langsung mengeluarkan busur penghancur surgawi untuk menyerang monster tersebut. Satu kali tembakan dari busur penghancur surgawi sudah mampu membunuh monster laba-laba. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul laba-laba yang lain mengepung Bang MC kita. Pada akhirnya King Chen Ning mau tidak mau harus mengeluarkan naga primordial atau Xiao Hei untuk mengalahkan semua monster laba-laba yang mengepungnya. Baru saja Xiao Hei keluar dan mengeluarkan aura spiritual yang dia miliki, gerombolan monster laba-laba ini langsung melarikan diri. Kemunculan Xiao Hei tentu saja membuat Jiangsu memberikan pujian karena keturunan naga primordial memang mempunyai power untuk mengusir monster spiritual yang lebih lemah. Sebagai hadiah karena Xiao Hei sudah memberikan bantuan, maka Chen Ning akan menulis banyak jimat sebagai makanan ketika mereka sudah pulang nanti. Pada saat ini hanya tinggal satu PR lagi yang belum terselesaikan, yaitu mencari obat untuk Yu Yi yang penyakitnya sedang kambuh. Chen Ning pun langsung bertanya kepada Jiangsu tindakan apa yang harus segera mereka lakukan pada saat ini. Tanpa keraguan sedikit pun Jiangsu langsung menunjuk ke arah anggur warna-warni karena hanya anggur inilah yang bisa menyembuhkan penyakit dari Yu Yi. Penyembuhan yang hendak dilakukan oleh Chen Ning menggunakan anggur warna-warni ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.